Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue My Equal Now Official. Jadi kali ini gue lagi ada Pakis guys. lagi bersama teman-teman gue ya. Lagi berstart dulu dong. Gue lagi bersama teman-teman gue ya. Jadi kita akan membahas seputaran tentang yang sedang terjadi atau sedang maraknya gitu kan, sedang booming lah, sedang apa namanya, viral gitu ya. Ya seperti apa yang di Bekasi itu banyak Gangster tawuran lah. Nah itu dia yang nggak bermanfaat pokoknya. Iya. Jadi Mas Acil udah kering, dia baru basah. Oke. Jadi guys ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas saja seputar apa namanya, tentang yang masalah gangster gitu kan. Banyak yang nanya kan, "Bang, bahas dong," katanya gitu. Yang masalah gangster gitu. Gimana ininya gitu kan, solusinya apa ininya gitu kan, cara menghadapinya gitu, mengatasinya. Ya itu semua sih tergantung dari kitanya sendiri. Ya kita harus bisa menjaga diri gitu kan. Kalau udah tahu ada gangster ya kita jangan keluar malam gitu. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ngobrol berbincang-bincang, gue mau kenalin dulu nih satu persatu teman gue nih. Ini namanya siapa? Agil. Mas Agil ya. Nih Mas Acil. Mas Acil udah tahu ya mungkin kalian. Nama panggilan gua Agil, nama asli gua Muhammad Aldi. Wih, bagus juga. Jadi ngomong-ngomong kita juga dulu satu sekolahan ya. Cuman beda angkatan mungkin. Iya mungkin. Beda angkatan ya, sekolahan ya. Nah itu nanti kita bahas di part 2. Jadi kali ini gue membahas yang gangster itu ya. Jadi menurut tanggapan ini dulu dari Mas Agil gimana? Cara menghadapinya, maju dong Mas Acil biar kelihatan. Cara menghadapinya? Iya. Ya gue mah dulu pernah ngikut-ngikut gitu. Sama ya? Sama kayak ribut-ribut Guys. pelajar. Jadi sorry ya, cuma mau nyari jati diri doang. Betul. Itu. Jadi sorry ya, gue bukannya ini ya, bukannya apa buka aib atau gimana. Jadi sama gue juga dulu pernah gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah enggak gitu kan. Kita nggak selama ya maaf begitu. Ya, yang dulu yang pernah ini sama yang dulu gitu kan. Yang baru. Nah, sekarang kita buka lembaran baru di 2021. Itu dia. Jadi mohon maaf teman-teman yang nonton, barangkali ada yang dulu pernah jadi korban gitu kan. Mohon maaf ya, itu masa lalu, alangkah baiknya dimaafkan gitu. Ini bulan suci Ramadan gitu kan, bisa aja. Ya, jadi gimana lagi terus Mas Agil? Ya kayak pesan-pesan buat teman-teman semua, gimana cara ininya nih, ngatasinnya maksudnya ngatasin gangster apa? Iya, gangsternya gitu yang kan. Keluar malam terbuat, maksudnya dia terus mau cerita terbuat gangster ribut apa gimana ributnya? Ya kan banyak yang nanya tuh, banyak yang DM, "Bang gimana nih solusinya nih," gitu kan. Bahas dong sama yang udah berpengalaman gitu kan. Ya berpengalaman gue cuman satu, nggak maksudnya kayak gitu. Apa sih tujuan gangster itu? Gue juga pernah kan masuk salah satu ini gitu kan. Tujuan mungkin lu itu pernah masuk, cuma nyari onar doang, nyari onar, nyari jati diri. Ntar lu Mas Agil pernah masuk gangster juga kan? Iya pernah, tapi cuman jangan disebutin ya ini ya. Itu mungkin yang udah lama ya, yang dulu ya. Mungkin bisa kalian tebak itu nama inisialnya, dari nggak usah inisial lah, intinya pakai nama luar negeri ya. Ya kan? Yang jelas Amerika dah. Amerika jangan disebutin. Itu disebutin namanya. Nah itu dia guys. Oke ya. Jadi nanti ditut gitu ya. Nah ya udah. Jadi Mas Agil juga dulu pernah masuk ya? Iya pernah. Mas Acil pernah masuk di Alstar? ada lah. Ada ya, mungkin privasi ya. Gue juga privasi. Jadi sebenarnya tujuan gangster itu apa sih? Coba kalau dari Mas Agil sendiri tadi. Tujuannya cuma bisa bikin onar, bikin meresahkan warga, bikin masalah pokoknya lah, nyari jati diri, nyari nama, itulah. Tapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya ya. Nggak ada ya. Yang ada justru merugikan orang lain. Itu dia teman-teman ya. Jadi mending kerja aja dah sekarang mah dah. Nah, nyari duit, fokus ya untuk masa depan kalian ya. Tinggalin yang begitu. Jangan sampai ya kan. Bukan zamannya sekarang begituan. Nah iya, buat apa sih gitu kan kita melukai orang lain gitu kan. Udahlah gitu kan, kasihan gitu ya. Apalagi kan kita juga nggak tahu kan kalau mau lebaran sekarang. Nah iya. Jadi buat Mas Acil sendiri gimana?
tanggapannya buat kedepannya gitu. Iya, pesan-pesannya Ya cepet-cepet taubat lah. Itu untuk yang itunya gitu. Mohon maaf ya teman-teman gangster juga, barangkali teman-teman gangsternya nonton, mohon maaf ya kita di sini cuma ngasih edukasi. Terus juga karena ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari para subscriber gitu kan, jadi kita cuma menyampaikan aja gitu. Jadi gimana Mas Acil buat teman-teman pesan-pesannya nih? Ya jangan keluar malam. Keluar gitu malam ya. Hati-hati lah, waspada ya. Waspada lah. Kalau mau keluar juga. Ya intinya kalau lu ketemu gerombolan motor, jangan mending lu muter balik lah daripada lu nyonong. Ya kan daripada lu nyonong habis. Itu dia. Tapi kalau misalkan supaya kita putar balik, kalau udah dilihat sama gangsternya, kita bisa dikejar atau enggak? Ya itu tergantung gangsternya ya. Iya, ada yang ngejar. Dulu gue pernah pokoknya setiap ada yang kabur gue kejar gitu kan. Iya, sangka musuhnya sih. Iya, gue kejar. Kalau bisa mah jangan main knalpot berisik sekarang udah. Enggak sebenarnya mah gangster ya bukan kayak begal gitu. Dia tuh gangster itu kayak dia tuh dia main perang nih, udah fokus ke satu musuh. Jadi tuh kalau kayak begal itu dibilang itu sangkanya begal gangster lah. Iya. Oh, jadi disangkanya begal itu gangster ya? Iya. Oh, sebenarnya bukan gangster. Sebenarnya gangster mah kalau ribut udah satu fokus ke musuh, fokus ke musuh. Jadi dia nggak ngambil benda-benda barang-barang ya, barang. Iya, tergantung orangnya. Iya ya, ada yang cuman bacok kabur ya kan. Iya, bacok kabur. Cuma bikin onar doang lah, nggak jelas onar gitu. Bikin onar doang itu. Orang-orang yang begitu tuh nggak ada masa depannya. Masa depannya tuh pendek, ngerti nggak? Suram maksudnya ya kan masa lu dilahirin ikut ribut mati. Ya kan nggak ada untungnya buat apa? Juga bukannya menggurui ya untuk kalian semua. Jadi ya kayak buat apa sih untungnya gitu ya? Kayak gue ya kan gue suka ribut dulu, sekarang udah nggak lagi ya kan karena udah 2021 bukan zamannya lagi. Kasian juga orang tua kalian ya kan. Nanti yang susah siapa? Orang tua, teman. Kerja dah. Sekedar gimana ya, paling temen ya. Kalau kalian jadi gangster, terus teman-teman kalian yang tetap aja kalau ketangkep gitu kan. Kalau kalian ketangkep, terus teman kalian emang bisa bantu gitu. Nggak bisa. Pasti yang udah pengalaman ya. Gue juga udah pengalaman pribadi gitu kan. Iya. Udah gitu pasti siapa yang kena? Orang tua juga, keluarga juga. Nah itu dia, kita juga ke depan. Nah itu, jadi mikirnya ke depan ya. Jadi ya mungkin teman-teman ya harus bisa yang buat yang ini yang nanya kemarin gitu harus bisa jaga diri lah. Intinya kita ya menghindari, alangkah baiknya. Yang penting sholat. Nah, sholat betul, jangan ditinggalkan. Itu dia paling bagus betul. Jadi insya Allah dengan kita rajin sholat, dengan kita rajin ibadah, rajin berzikir gitu, rajin bersolawat, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Nah juga Mas Acil gimana nih? Ini kayaknya Mas Acil yang paling ini nih dulu nih, sering-sering gangster nih. Soak. Wah emang bener nih dari tampangnya, dari ceritanya guys. Jadi emang bener teman-teman nih dia nih. Gimana Mas Acil? Ya sekarang mah udah nggak ada pikiran buat ribut-ribut lagi. Udah nggak ada ya? Sekarang fokus kerja. Fokus kerja aja udah ya? Depan ya. Buat apa? Ya buat kita juga, buat orang tua juga. Betul, kita bagian orang tua aja belum ya? Iya. Masa kita mau istilahnya kalau ikut gangster itu masih mau mati konyol ya kan? Apalagi hati-hati loh, udah meninggalnya jelek banget. Nah iya, keributan gangster anjir. Udah mau bulan udah mau lebaran ya kan? Kalau kalian gangster terus ketangkep ya kan sama aparat. Ikut lebaran kasihan. Lu hancur muka lu pukulin. Kasihan juga orang tua kalian gitu kan. Ya cepet-cepet lah ya kan. Cepet-cepet apa? Berubah, gue tinggalin dah. Kira cepet-cepet mati. Oh iya maaf, bukan bercanda itu. Maksudnya cepet-cepet berubahlah ya. Ambil yang positifnya gitu. Jadi jangan terpacu atau terpaku atau terhasut oleh teman-teman gitu kan. Kita harus punya pendirian masing-masing. Rata-rata gangster-gangster itu kan terhasut biasanya ya. Terhasut. Udah gitu yang sekarang yang kalau yang kita lihat itu anak-anak kecil kebanyakan gitu, ya gangster-gangster pansos lah. ABG mereka gitu itu ya. pengen dibilang jago, dibilang apa, sobat lah. Padahal ABG masih ya kelihatan ya. Padahal gimana ya? Iya, karena dia rame-rame terus bawa sajam ya kan.
Ya jadi dia berani. Bikin resah warga doang tahu. Bikin resah kalau kayak warga, gitu. iya kasihan gitu loh. Oh bayangkan coba ibu lu ngelewat. Nah dibabat. itu betul Coba. betul. Gimana Mas Acil Terima coba? enggak kayak gitu? Nah iya, Ya nggak terima. jangan dulu keluarga ya. Iyalah. Bayangin kalau keluarga Mikirnya gitu kalian. aja. Nah itu dia. Jangan panjang-panjang mikirnya. Dan jauh-jauh. Ya, maksudnya cari yang ini di diri kita sendiri Iya. gitu kan. Coba keluarga kalian yang begitu kan nggak mau pasti kan gitu. Jadi tolonglah ya. buat Soalnya teman-teman banyak semua. ibu-ibu, bapak ngomongin tuh malam-malam tuh suka ada gangster di sini, pada tawuran kayak gini, mau pada ke pasar jadinya pada bingung, Nah itu mau dia. pada beli buat sahur bingung. Nah udah gitu keadaan sekarang lagi masa pandemi ya kan. Bagusnya mah di rumah sih. Iya. Jadi enggak. Salah kerja bagus sih bang. Enggak, Iya bang. di rumah maksudnya malam-malam jangan keliaran biar Iya, nggak ada babat jangan gangster. nggak boleh. Jadi gini, sekarang masa pandemi, ibu-ibu yang pada mau belanja, bapak-bapak yang pada mau belanja ya kan, yang mau belanja sayur atau apa pasti kan mereka kan belanja dari jam 2 2, jam 1 ya kan. Karena keluar. sekarang lagi marak-maraknya kan banyak isu-isu, banyak gangster, banyak ini, jadi pada takut gitu kan. Kasihan juga, jadi seolah-olah seakan-akan itu kita apa gangster itu kan menghambat rezeki orang juga termasuk kan. Masuk. Ya kan, nah bisa dibilang Dosa seperti besar itu juga. Nah itu dia. Jadi cobalah ya berpikir positif ya, berpikir apa namanya dirubah lagi pola pikirnya gitu kan. Ya intinya sih banyak-banyak sholat lah gitu ya. Lima waktu ya kan sama tinggalin tuh yang berbuatan gak jelas lah, keluar malam cuman kayak ribut-ribut gitu. Nah, Mending iya, lu kalau nggak tinggalin ada dah dari kepentingan sekarang ya. pegang omongan gue, Daripada lu tinggalin. nyesal ntar. Jangan ikut Betul. itu nggak ada untungnya. Untungnya tuh apa, dibacok. Ujung-ujungnya lu Kita kuburan. bacok orang ditangkap polisi ya kan, kalau nggak mati kita ditangkap polisi. Nah itu kalau nggak tangkap polisi rumah sakit. Iya, paling. rumah sakit. 3 cuma pilihannya tuh 3. Sebutin, Kalian sebutin, tawuran sebutin. 3. Yang Rumah pertama sakit. paling ini banget ya, rumah sakit ya kan, kantor polisi sama kuburan tuh paling Dah, ini tuh. itu. Selesai itu, tamat itu ya kuburan tuh. Akhir dari cerita kalian, tamat lah riwayat kalian gitu kalau udah kuburan ya. Jadi ya mungkin mungkin itu aja edukasi kali ini ya. Mungkin ya mohon maaf apabila maaf kalau ada ada yang kesalahan kata nggak ataupun sopan. ucapan gitu ya. Kita di sini bukan untuk menggurui ataupun apa namanya so jagoan untuk menantang, bukan ya. Kita di sini nggak menantang, tapi kita cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu kan, dan juga memberikan edukasi ya. Kalau misalkan dipakai, didengarkan dan dilakukan, alhamdulillah ya, kita bersyukur ya. Dan itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi, Motivasi ya. akan menjadi amal jariah buat kita gitu kan. Dan juga kalau misalkan kalian nggak Demi kebaikan kalian dah. ya, kalau misalkan kalian tidak mau mendengarkan, ya itu hak kalian masing-masing, tapi resiko ditanggung Sendiri. sendiri ya. Resiko ditanggung sendiri ya gitu. Jadi ya mungkin itu aja konten kali ini ya. Jadi kita cuma membahas seputar yang tadi tuh, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu kan. Mungkin ada yang mau sampein lagi? Udah mungkin cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lanjut kita next bikin part 2-nya. Ya mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, terutama bagi teman-teman semua tetap jaga diri baik-baik, Jaga diri jaga baik-baik. keluarga, dan juga untuk bagi yang sering keluar malam, yang kerjanya malam, hati-hati aja pokoknya ya. Pesan gue cuma satu, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Dan jangan lupa kalau di jalan kita bersolawat ya. Nah itu juga bagus tuh. Baca doa dulu sebelum keluar rumah ya. Nah betul. Baca doa biar dilindungin. Nah itu dia. Ya mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Jangan lupa selanjutnya. subscribe. Sabrek guys, subrek ya kan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, check it out.